Puji Tuhan, Shalom. Selamat datang, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah Natal kita, GKTI Raja Daud. Pada tahun 2022 ini, biarlah di malam Natal ini, kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan sukacita, dalam menyambut Natal di tahun ini, saudaraku. Pada tahun ini, GKTI Raja Daud memberikan tema, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, Matius 2, ayat 12. Kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, saudara. Kita akan ujian kita katakan damai yang sempurna. Sungguh begitu besar kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya Yesus Kristus Tuhan, telah lahir damai yang sempurna, Dia menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar telah dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah. Dari awal kita nyanyikan pujian ini, sungguh begitu besar, sungguh begitu besar kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya Yesus Kristus Tuhan, telah lahir damai yang sempurna, yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar telah dinyatakan bagi dunia. Darah yang sempurna yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah damai yang bersinar telah dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah. Bapa yang baik dalam surga, Tuhan kami bersyukur Tuhan Yesus. Segala kebaikan dalam hidup kami Tuhan, di mana Tuhan masih mengizinkan kami Tuhan untuk merayakan Natal. Di tahun ini ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau masih berkemurahan terhadap kami ya Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan ada sukacita Natal itu ya Tuhan Yesus. Engkau telah lahir bagi kami, menebus kami ya Bapa. Engkau menjadi juru selamat kami ya Tuhan. Biarlah itu Tuhan Yesus tertanam dalam hati kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus momen Natal
Di tahun ini ya Tuhan, dapat kami renungkan Tuhan Yesus bahwa Engkau mengasihi dan Engkau mau Tuhan kami bertumbuh terus dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah ini ya Tuhan. Tuhan tutup bungkus kami, urapi kami, dimanapun kami berada, kiranya sukacita Natal Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami mulai ibadah ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya Bapa. Kami serahkan semuanya sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya kami bisa merasakan momen Natal di tahun ini Tuhan. Ada pesan yang Engkau sampaikan terhadap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini ya Tuhan Yesus. Tidak satu Engkau lalui Tuhan. Bahkan firman-Mu yang akan ditaburkan juga Tuhan Yesus. Kau rapi, Engkau yang menyampaikan pesan-Mu ya Tuhan Yesus. Agar kami Tuhan dapat memaknai Tuhan Yesus malam Natal ini ya Tuhan dengan penuh kasih yang daripada Tuhan. Sehingga kami mengerti ya Tuhan tujuan-Mu datang ke dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ibadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Liturgi yang pertama. Malaikat Tuhan memberi kabar kepada gembala-gembala. Beginilah firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Demikianlah firman Tuhan. Baik, kita akan bersukacita memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita katakan, hai mari berhimpun dan bersukaria. Kita sama-sama mengangkat pujian ini saudaraku. Lihat yang lahir, Raja Malasola, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Baik, kedua dengan penuh sukacita. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, aku menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Sembah dan puji Dia, Tuhan. Sembah dan puji Dia, Tuhan.
Puji Tuhan. Liturgi yang kedua. Para gembala berangkat untuk melihat bayi Yesus. Beginilah firman Tuhan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Amin. Kita terus memuji Tuhan. Kita katakan, Gloria, Gloria. Mari kita bertepuk tangan. Kami datang bawa pujian bersama puji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyi dan sorak kemenangan. Sekali lagi, kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan ditinggikan, puji Dia. Gloria. Lebih semangat lagi kita akan pujian ini. Kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan, puji Dia. Gloria, besar Tuhan, besar Tuhan ditinggikan, besar Tuhan ditinggikan, puji Dia. Gloria. Epistel bagi kita pada malam Natal hari ini sebagai pengantar untuk firman Tuhan, yaitu terambil dari Daniel 7 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal,
yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Mari saudara siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada malam hari ini. Kita katakan seperti Paulus. Layakkanlah hati menyambutmu Tuhan, emas kemenyan dan biar hidupku berkenan padamu. Sekali lagi, seperti Paulus. Layakkanlah hati menyambutmu seperti emas kemenyan dan biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, sebab Natal bersama Bapa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang Kau beri bagi kami. Kami masih merasakan kehadiran-Mu, kami dapat memperingati Natal di tahun ini, semua karena semua karena kebaikan Yesus baik, Yesus baik, kami bersyukur. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di
Liturgi yang ketiga, bayi Yesus lahir di palungan. Dan yang datang untuk melihat Yesus lahir di palungan hanyalah para gembala. Beginilah firman Tuhan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memasuki prosesi malam kudus. Baiklah jemaat semuanya menyiapkan lilin masing-masing dan menghidupkannya. Mari kita ikuti prosesi ini sambil bernyanyi Malam Kudus. Malam sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat siang. Kristus anakku, Kristus anakku. Malam sunyi senyap, kabarmu menggema, surga menyanyikan. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Sekali lagi, bait keduanya kita nyanyikan. Mari kita bangkit berdiri. Malam kudus, sunyi senyap, kabarlah menggema, bara surga menyanyikan. Menyaksikan
melahirkannya. Lahir, lahir Raja Shalom. Lahir Raja Shalom. Baik, puji Tuhan saudaraku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan pesan Natal yang akan disampaikan oleh hambanya. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Menyanyikan pujian ini. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Yesus, Kaulah juru selamat. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelap. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kau, Yesus Kau, juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelap. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu sesat pada hambanya bagi setiap jalan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini, di malam ini khususnya, kami bersuka cita untuk merayakan kelahiran-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah di malam Natal ini kami bisa beribadah, datang memuji, memuliakan nama-Mu dengan hati yang serius. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan dosa ini untuk menyampaikan pesan malam Natal pada hari ini. Dan kepada setiap umat-Mu yang mendengar dimanapun mereka berada, kiranya Roh Kudus yang berotoritas penuh untuk menyampaikan suara daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu melalui perantaraan anak-Mu Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum saya memulai khotbah malam Natal, izinkan saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Hari ini tanggal 24 Desember, di malam Natal, puji Tuhan kita bisa merayakannya, dan GKTI Raja Daud merayakannya secara bersama atau online kepada semua orang agar bisa mengakses ibadah Natal yang spesial kita lakukan pada malam hari ini. Oleh karena itu saya yakin dimanapun mereka berada, teman-teman, jemaat, keluarga, semua bersuka cita pada malam Natal hari ini. Baik yang gereja offline tatap muka, ataupun yang secara online. Sekali lagi, selamat Natal untuk kita semua. Dan hari ini saya ingin membuat satu khotbah yang berbeda dari biasanya. Biasanya kalau online, saya juga khotbahnya seperti biasa, tapi kali ini saya ingin mengajar di dalam khotbah malam Natal, dan juga besok khotbah Natal 25 Desember. Kenapa? Karena agar setiap kita
umat percaya yang turun-temurun merayakan Natal sudah puluhan tahun bisa belajar teks-teks atau ayat-ayat yang sering dipakai di khotbah Natal. Jangan sampai Natal hanya menjadi selebrasi belaka tanpa mengerti firman Tuhannya. Oleh karena itu, izinkan saya untuk membagikan materi khotbah malam Natal pada hari ini. Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya di layar. Ya, ini adalah khotbah malam Natal hari ini. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain adalah tema yang ditetapkan oleh PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan juga KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, menjadi tema Natal Nasional tahun 2022. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saya yakin dan percaya jemaat awam kalau baca tema nasional yang ditetapkan ini bingung, ya. Jangankan jemaat awam, banyak juga hamba Tuhan bingung kenapa yang dipilih tema ini dengan sepenggal kalimat. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dan inilah pentingnya hari ini khotbah malam Natal saya bawakan melalui pengajaran atau PowerPoint supaya kita bisa mempelajari secara historis latar belakang dan kisah mengenai orang Majus dari timur. Karena tema Natal ini diambil dari sepenggal ayat dari satu kesatuan perikop cerita mengenai orang Majus dari timur. Baik, kiranya Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti apa yang ditampilkan di layar sebagai khotbah malam Natal hari ini. Ya, kalau kita ingin melihat tentang orang Majus, itu dimulai dari pasal 2 ayat 1 sampai 12 yang seperti saya tampilkan di layar. Ini adalah garis besarnya supaya kita tahu satu perikop. Orang-orang Majus ya dari timur itu pasal 2, Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 yang kita tahu sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di zaman Herodes Agung, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem bertanya kepada Herodes, di mana raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami melihat bintang timur dan datang untuk menyembah dia. Dan Herodes terkejut karena dialah raja yang paling berkuasa pada zaman itu. Kenapa harus ada raja lain? Lalu dipanggillah orang pintar yaitu imam dan ahli Taurat orang Yahudi untuk memeriksa nubuatan nabi-nabi di Perjanjian Lama. Lalu kata mereka, di Bethlehem, tempat Yesus lahir, yaitu kota Daud. Dan ini adalah ayat 6 ini adalah nubuatan dari Nabi Mika, ya, Mika pasal 5 ayat 2. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Lalu Herodes diam-diam merancang siasat, memanggil orang Majus dengan teliti bertanya, kalau kau sudah menemukan dia, raja itu, anak yang berlari itu, panggillah dia, panggillah saya akan datang juga untuk menyembah dia. Dan nanti kita akan bahas ayat intinya yaitu ayat 10, 11, dan 12. Nah ini satu perikop kesatuan tentang orang Majus. Saya yakin dan percaya semua orang Kristen turun-temurun sudah pernah dengar ini. Tapi saya tidak yakin semua tahu siapa orang Majus. Nah itulah pentingnya pembelajaran yang akan saya berikan dalam ibadah malam Natal GKTI Raja. Kiranya Bapak Ibu Saudara mengikuti dengan serius. Baik, siapa orang Majus? Orang Majus dalam teks di Matius dalam bahasa asli Yunaninya itu magos, ya. Atau kalau diterjemahkan meaningnya magician atau astrologer. Magician, magic adalah penyihir. Astrologer adalah ahli bintang. Jadi orang Majus ini bukan orang sembarangan. Orang hebat, orang pintar, berilmu dan memiliki kemampuan magic, ya. Tapi di dalam terjemahan bahasa Inggris, ada yang menyebut orang Majus itu magi. Tetapi dalam terjemahan lain, seperti English Standard Version, dia disebut wise man, orang bijak, ya, orang pintar, atau penasehat dan pelantik raja. Jadi ini orang yang memang sangat hebat, ya, sangat pintar. Nah,
Dari manakah dia? Dikatakan di dalam teks Matius yang menjadi bacaan kita di ibadah malam Natal ini, orang Majus itu dari timur. Nah, timur di situ menunjuk kepada matahari terbit. Sebenarnya simpelnya hanya itu. Anatolon dalam bahasa Yunaninya itu artinya menunjuk kepada matahari terbit. Tetapi semua para teolog atau penafsir mengatakan dari timur itu adalah kerajaan Persia atau Babilonia. Nanti kita akan lihat kaitannya. Kenapa disebut dari Persia atau Babilonia. Tapi saya mau testing dulu. Nah, testing dulu untuk setiap jemaat yang menonton. Mereka ini pasti orang penting. Nah, kita harus sudah tahu dulu nih, orang Majus ini orang penting. Kenapa? Nah, inilah pentingnya membaca Alkitab pelan. Mereka bisa masuk istana Herodes. Ini pasti orang yang sangat penting, ya. Mereka bisa bertemu Herodes di istana yang tadi kita baca di Matius pasal 2 ayat 1 sampai 8. Artinya ini bukan orang sembarangan, ini orang yang sangat-sangat penting, ya. Kenapa? Karena tidak semua bisa bertemu dengan Herodes Agung. Makanya mereka bisa masuk dan mereka bisa bercakap-cakap kepada Herodes. Nah, yang kedua, sering sekali dalam drama Natal dia ditampilkan 3 orang. Nah, ini kita testing apakah benar orang Majus yang datang ini hanya 3 orang. Tidak ada kesepakatan antara ahli sejarah dan para teolog, ya. Tidak disebut juga dalam teks Alkitab mereka 3 orang. Kenapa kita berasumsi mereka 3 orang? Ya karena persembahannya 3, ya. Emas, kemenyan, dan mur. Tapi itu kan hanya asumsi kita. Kalau kita melihat tadi profilnya orang-orang penting seperti ini, tidak mungkin mereka hanya datang bertiga. Yang pasti mereka punya rombongan atau anak buah. Tidak mungkin mereka yang memegang emas, kemenyan, dan murnya. Itu berat, Bapak Ibu Saudara. Sudah pastilah para pengawal dan anak buahnya yang membawa emas, kemenyan, dan mur. Dan teks Alkitab tidak pernah mencatat mereka 3 orang. Jadi hati-hati dengan drama Natal kita. Jangan turun-temurun salah terus di dalam melakukan drama Natal. Naik unta. Ini juga dilakukan drama Natal. Benarkah orang Majus dari timur naik unta? Para ahli sejarah melacak perjalanan dari timur, yang tadi kita katakan itu kemungkinan besar adalah Persia. Persia itu Iran sekarang. Babilonia itu Irak di zaman sekarang. Menuju Yerusalem, apalagi sampai ke tanah Bethlehem, itu sangat jauh sekali, ribuan kilometer. Dan bertahun-tahun. Kalau naik unta yang jalannya begitu lambat, walaupun ini memang kendaraan pada zaman itu, apakah mungkin mereka bisa cepat nyampe? Nah, sehingga ada penafsiran mengatakan mereka tidak naik unta, tetapi naik kuda untuk mempercepat waktu. Lagi-lagi, unta tidak disebutkan sebagai kendaraan orang Majus datang menemui Yesus. Tidak ada, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi drama Natal lagi-lagi harus mendapat masukan yang benar untuk ini. Nah, inilah kesalahan yang paling banyak. Dalam setiap drama Natal, dalam setiap gambar Natal yang kita lihat di gereja-gereja, orang Majus itu datang bersama para gembala melihat bayi Yesus di palungan. Itu salah besar dan tidak sesuai Alkitab. Jadi buat gereja-gereja atau guru sekolah minggu, jangan sampai ini menjadi dosa turun-temurun mengajari yang salah, ya. Tidak ada orang Majus datang bersama gembala. Yang datang saat bayi Yesus lahir di palungan hanya gembala. Orang Majus itu datang ketika Yesus sudah mau umur 2 tahun. Bukan lagi bayi baru lahir, enggak. Sudah mau 2 tahun. Dan itu teksnya jelas nanti dikatakan di Injil Matius. Makanya Herodes membuat aturan untuk membunuh seluruh bayi laki-laki berumur 2 tahun ke bawah. Karena di situ Yesus sudah berumur 1 tahun lebih. Ya, jadi tidak ada dia berbarengan datang bersama gembala. Saya rindu setiap gereja dan gereja kita juga akan merancang drama Natal yang benar sesuai Alkitab. Harus lihat konteksnya, bagaimana Matius memandang kelahiran Yesus dan bagaimana Lukas memandang kelahiran Yesus. Nah, ini testing untuk menambah pengetahuan kita. Baik, ini adalah salah satu kutipan dari Sarjana Perjanjian Baru. Arti Frank mengatakan Majus itu adalah gelar dari imam atau pendeta Persia yang memainkan peranan penting dalam menasihati raja, menafsirkan mimpi raja, dan juga memiliki spesialisasi dalam hal astrologi atau bintang. Karena hal-hal magis itulah mereka sering disebut penyihir
atau magician. Nah, ini tercatat dalam kutipan dari buku The Gospel of Matthew yang ditafsir oleh salah satu sarjana perjanjian terbaik di dunia, sarjana perjanjian baru, R.T. Franks, ya. Ini profil tentang orang Majus. Nah, selanjutnya dari mana mereka ini? Nah, ini untuk mempertegas tadi yang dari timur, ya. Dari timur tadi kita katakan Anatolon, yaitu kerajaan Persia. Dan memang banyak sumber yang mengatakan mereka ini keturunan imam dari Media Persia. Orang-orang ini berasal dari bangsa Kasdim saat bangsa Israel berada di pembuangan Babel selama 70 tahun. Ini menjadi poin yang penting, Bapak Ibu Saudara. Saat bangsa Israel berada di pembuangan selama 70 tahun. Dari sini nanti kita akan melacak kenapa orang Majus itu tahu ada Mesias yang akan lahir. Ada bayi Yesus yang akan dilahirkan. Dan segera kita mengetahui saat pembuangan di Babel ada salah satu kisah dan cerita dari satu nabi yang besar, yaitu Daniel. Dalam Daniel pasal 22 ayatnya berbunyi seperti ini. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu. Perhatikan kalimatnya. Memanggil orang-orang berilmu. Dalam terjemahan Inggrisnya di Daniel pasal 22 itu magician, dalam bahasa Ibraninya hartom. Ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpi itu. Ingat, tadi pekerjaan orang Majus juga menafsirkan mimpi dan penasehat raja. Dari sinilah kita sudah mulai mendapat indikasi dari perjanjian lama. Disinilah orang Majus berasal, di saat pembuangan bangsa Israel. Kitab Daniel konteksnya bangsa Israel dibuang di Babel, ya, 70 tahun. Lalu ada juga di pasal 1, sama. Dalam tiap-tiap kali memerlukan kebijaksanaan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu, dalam terjemahan Inggrisnya magician, dan semua ahli jampi. Dalam terjemahan Inggris lainnya, astrologers di seluruh kerajaan. Jadi dengan segera kita tahu koneksi perjanjian lama dengan perjanjian baru, seharusnya jemaat mikir, kok setiap Natal muncul orang Majus dari timur? Mereka ini dari mana? Kok kucuk-kucuk di perjanjian baru gitu langsung muncul nama ini? Ternyata dari perjanjian lama, yaitu orang-orang yang berada di pembuangan Babel, ya, menjadi penafsir mimpi Nebukadnezar dan menjadi bawahan Daniel. Nanti kita akan lihat selanjutnya mengenai Daniel. Baik. Dari mana mereka tahu Mesias yang lahir? Ini yang seperti saya katakan tadi. Ya, kalau tadi kita baca di pendahuluan Matius pasal 2 ayat 1, dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur. Perhatikan, ketika mereka datang langsung pertanyaannya ini, Bapak Ibu Saudara. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kok bisa tahu? Kami telah melihat bintangnya di timur lagi. Nah, ini sign yang diberikan kepada mereka. Tanda, kok bisa tahu? Ternyata kita harus balik lagi ke kitab Daniel, yang di mana Daniel mendapat visi atau penglihatan nubuatan tentang kerajaan Allah. Perhatikan Daniel pasal 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Perhatikan yang saya bold merah. Tetapi kerajaan itu akan sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Ini pengajaran Daniel kepada seluruh ahli jampi, orang berilmu, yaitu orang Majus, di istana Babel, dan turun-temurun. Akan ada kerajaan yang tidak lenyap. Kingdom of Heaven. Inilah yang mereka ingat. Dari nubuatan seorang Yahudi yang takut akan Allah, yaitu Nabi Daniel. Mereka mengingat nubuatan ini. Ya, akan ada kerajaan yang tidak akan lenyap, berdiri kokoh untuk selama-lamanya. Selanjutnya, di sini kita semakin tahu hubungan Daniel dengan orang Majus, karena di Daniel pasal 248 dikatakan, Raja memuliakan Daniel, dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi, perhatikan, kepala semua orang bijaksana di Babel. Tadi kita tahu dari terjemahan lain orang Majus dalam salah satu Alkitab bahasa Inggris, wise man, orang bijaksana. Berarti apa, Bapak Ibu Saudara? Daniel
menjadi chief of magician. Daniel adalah kepala orang Majus dari timur. Tentulah dari kepercayaan dan nubuatan Daniel, mereka mengetahui mengenai anak manusia. Sebutan untuk Yesus yang paling banyak digunakan, anak manusia. Dan ada seorang raja yang akan lahir. Hubungan erat tentang Daniel dengan orang Majus inilah yang turun-temurun dipelihara dari semua keturunan orang Majus, orang pintar yang berilmu ini, bahwa perkataan Daniel, nubuatan Daniel yang ratusan tahun sebelum Yesus lahir, dipegang dan mereka pergi menuju Yerusalem dan Bethlehem. Dengan juga dibantu tanda yang diberikan Allah sebagai tanda mereka orang pilihan. Apa tadi? Bintang. Ya, bintang. Pokoknya semua tokoh dalam peristiwa Natal itu ada tanda-tanda yang diberikan. Ya, kalau orang Majus bintang, nanti para gembala ini akan saya khotbahkan tanggal 25. Palungan. Mereka akan menemukan seorang bayi diberikan kain lampin dan palungan. Artinya mereka memang orang dipilih untuk peristiwa Natal yang sangat besar. Berarti kita sudah tahu latar belakang historisnya. Orang Majus adalah orang-orang yang muncul di dalam kehidupan Daniel yang memberitahu nubuatan tentang seorang anak manusia dan kerajaan yang tidak lenyap, yaitu Kingdom of Heaven. Baik. Saya punya suatu quote di sini. Natal tidak datang ke istana, tetapi ke tempat biasa. Berita Natal tidak diketahui oleh Herodes dan para ahli Taurat yang paham kitab suci, tetapi datang ke tempat yang tidak terduga. Natal tidak datang pada orang pintar, tapi tidak mengenal Allah. Natal datang kepada penyembah berhala. Orang Majus penyembah berhala karena mereka dari Persia, Babilonia, yang serius menanti dan mencari Allah itu, Bapak Ibu Saudara. Natal tidak datang kepada orang-orang pintar kitab suci, ahli Taurat, orang Farisi, tapi datang kepada penyembah berhala yang dipilih untuk masuk ke dalam peristiwa Natal yang luar biasa. Cara Tuhan yang sangat luar biasa di dalam peristiwa Natal. Baik, sekarang kita akan melihat poin dan refleksinya. Saya akan mengambil 3 ayat. Matius pasal 2 ayat 10, 11, dan 12. Kita mulai dulu di poin pertama ayat 10 dan 11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Perhatikan kata yang saya bold merah itu menjadi poin penting. Bersukacitalah. Yang pertama. Menyembah, mempersembahkan. Poin pertama dalam refleksi malam Natal kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Natal adalah sukacita dalam menyembah Yesus. Natal adalah sukacita dalam menyembah Yesus. Kenapa ini perlu ditekankan? Karena kata menyembah bukan sembarang kata. Kata menyembah bukan soal kita nyanyi di gereja dengan keras atau bikin latihan kor, datang dengan baju bagus di malam Natal dengan emas dan berlian. Tidak. Kata menyembah dalam bahasa aslinya proskuneo. Itu selain sikap sujud menyembah muka sampai ke tanah, ya, jadi muka sejajar itu sampai ke tanah seperti orang sholat. Tetapi kata menyembah saya suka dengan definisi memberikan nilai tertinggi. Itulah kata menyembah dalam bahasa asli. Memberikan nilai tertinggi. Sukacita dalam menyembah Yesus adalah sukacita memberikan persembahan terbaik. Dan inilah yang dilakukan orang Majus. Mereka memberikan persembahan terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Ini persembahan yang paling berharga pada zaman itu. Sehingga refleksinya untuk kita. Dari mana sukacitamu, Bapak Ibu Saudara? Dari mana sukacita malam Natalmu hari ini? Ayo. Apakah karena baru mendapat kabar gembira? Entah itu dari keluarga, pekerjaan, entah itu kita naik jabatan, dapat bonus akhir tahun, begitu ya. Dari mana sukacita?
Sudahkah engkau menyembah dengan benar? Sudahkah engkau menyembah dengan sukacita dan memberikan nilai tertinggi kepada Yesus yang lahir? Sudah. Kata jangan-jangan kita hanya sibuk dengan urusan agamawi, yaitu gereja hari Minggu, dan melakukan perayaan hari raya karena agama kita Kristen. Ya karena kita Kristen, kita Natalan. Karena kita Kristen, nanti kita Jumat Agung dan Paskah. Begitu terus selama puluhan tahun. Tetapi nggak pernah ada perubahan dalam memberikan persembahan yang hidup kepada Yesus. Sudahkah engkau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Kalau orang Majus mempersembahkan benda yang terbaik, harta benda, tentulah kita tidak dimau Tuhan memberikan uang kepada dia. Buat apa? Tuhan nggak butuh uang kita. Tuhan butuh hidupmu. Makanya kata Rasul Paulus, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Itulah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati bukan kita Natalan tanggal 24 dan 25. Ibadah yang sejati bukan engkau sibuk gereja hari Minggu. Tapi ibadah sejati setiap hari hidupmu harus kudus di hadapan Tuhan. Hidupmu harus terus mengikuti jalan Tuhan. Hidupmu terus kau berikan untuk Tuhan sebagai tanda engkau sukacita menyembah. Natal adalah sukacita menyembah Yesus. Sekali lagi saya katakan, dari mana sukacitamu, Bapak Ibu Saudara? Kalau masih dari materi dan hal duniawi, engkau akan berada dalam lingkaran agamawi merayakan Natal. Gitu terus puluhan tahun, 24, 25, sampai punya anak cucu pun nanti cicit, gitu terus. Gak ada perubahannya, coba lo. Gak ada tuh yang misalnya, wow, tahun ini aku menyelesaikan baca Alkitab, Pak Pendeta. Wow, luar biasa. Gak apa-apa. Walaupun kau sudah sekarang 30 tahun, 40 tahun jadi Kristen, baru 40 tahun jadi Kristen, selesai kejadian sampai Wahyu sekali. Nggak apa-apa, tapi itu udah sukacita yang luar biasa. Wow, aku ikut ambil bagian dalam pelayanan gereja sekarang, Pak Pendeta. Aku jadi singer, aku jadi kolektan gitu, Bu. Jadi aset, wah nggak apa-apa. Yang penting ada perubahan. Kalau gitu-gitu terus, nih perhatikan yang saya katakan ya. Kalau gitu-gitu terus, buat apa kau jadi Kristen? Buat apa? Nggak ada bedanya, saudara. Kalau hidupmu hanya untuk terus mengikuti peraturan umum dunia, apa itu peraturan umum dunia? Ya lahir, besar, sekolah, tamat, cari kerja, cari uang, habis itu nikah, habis itu punya keluarga besar, nanti punya anak, kerja semakin berat, yang penting naik jabatan, yang penting dapat gaji besar, ya gereja tiap minggu, yang ngerayain Natal, yang ngerayain Paskah, ya begitu. Itu buat apa? Itu nggak ada beda dengan agama lain dong. Kekristenan punya perbedaan. Di dalam momen Natal ini, kita sukacita dalam menyembah Yesus. Itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Dari ayat 10 dan 11. Itulah yang dilakukan orang Majus. Memberikan persembahan terbaik. Saya catat di sini dari tulisan Jerome Nere. Dia ini seorang historian yang sangat luar biasa, memiliki tafsiran juga yang luar biasa, dan bukunya Honor and Shame in the Gospel of Matthew. Dalam berkaitan dengan persembahan orang Majus, hadiah yang diberikan orang Majus adalah hadiah kerajaan, royalty. Emas merupakan barang dengan nilai tertinggi di zaman itu. Kemenyan dari Arabia Selatan yang dipakai di acara sosial penting, dan dupa untuk dipersembahkan menjadi bau-bauan kepada ilah ya. Makanya orang Majus itu penyembah berhala karena dupa itu juga ya diberikan saat menyembah Allah mereka. Emas kemenyan ya, dupa itu. Dan mur adalah kosmetik mewah sejenis parfum mahal yang dipakai raja dan ratu. Sangat jelas di Alkitab ini dalam cerita Ratu Esther ada murnya. Jadi semua persembahan yang betul-betul terbaik bagi Tuhan. Itu dijelaskan oleh Jerome Nere. Kalau saya mau tarik nih, dari segi materi ini sekarang, bukan rohaninya. Kalau tadi rohani, tubuhmu kau persembahkan. Yuk materi aja, jujur kita. Materimu udah kau persembahkan terbaik nggak sama Tuhan? Mau nggak kau seperti orang Majus yang memberikan harta benda termahal pada zaman itu? Jujur aja lah. Ayo jujur. Ini refleksi malam Natal nih. Supaya 2023 kita berubah. Ngasih persembahan gimana? Nukar duit di warung kan? Nukar kan?
2.000, 5.000. Aduh, kalau masih ada yang nuker-nuker sampai 2.000, 5.000 itu ya. Orang dewasa ya. Kalau anak kecil ya oke lah. Kalau orang dewasa 2.000, 5.000 dikocek-kocek lagi gitu kan. Udah, itu doang tuh. Ya oke lah ada iuran gereja. Oke lah, perpuluhan. Taat nggak? Jangan-jangan bolong-bolong. Gitu. Ini yang secara materi ini kita bahas. Sudahkah kau berikan yang terbaik? Sudahkah kau berikan yang terbaik bagi gereja Tuhan? Jangan-jangan engkau sibuk memperkaya dirimu sendiri tanpa pernah memperhatikan pelayanan untuk Tuhan. Orang Majus mengajarkan kita satu hal. Sukacita menyembah berarti sukacita memberikan persembahan terbaik. Kalau engkau betul mengenal Yesus dan sukacita dalam merayakan malam Natal hari ini kelahirannya, engkau sukacita juga memberikan seluruh hidupmu, bukan hanya materi, tetapi hidupmu tubuh untuk menjadi hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah. Nah, yang kedua dari ayat 12-nya, Matius pasal 2 ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Inilah penggalan kalimat yang menjadi tema Natal nasional kita dari Matius pasal 2 ayat 12. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Perhatikan saya bold merah, jalan lain, karena itu menjadi poin yang penting dalam refleksi Natal. Yang kedua, Natal berbicara Yesus atau Tuhan mengubah jalan hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi, Natal berbicara Tuhan mengubah jalan hidupmu. Kalau bahasa gaul sekarang, move on. Move on dong. Jangan sama dari tahun ke tahun. Move on. Karena dia mengubah jalan hidup kita. Jangan lagi kembali ke masa lalu. Malaikat memperingatkan di dalam mimpi kepada orang Majus, ya, walaupun tidak ditulis malaikat, tapi saya yakin di sini malaikat, karena semua yang memberi tanda kepada orang-orang atau tokoh-tokoh di peristiwa kelahiran Yesus itu malaikat. Ke Maria, ke Yusuf, ke gembala itu malaikat. Jadi yang diperingatkan mimpi sini pasti ini malaikat, supaya mereka jangan kembali ke Herodes, karena Herodes sudah mempunyai siasat akan membunuh bayi laki-laki 2 tahun ke bawah. Dan jangan-jangan ketika orang Majus mempersembahkan persembahan terbaik kepada bayi Yesus dan menganggap itu raja yang lebih besar dari Raja Herodes, maka orang Majus ini pun pasti bisa dibunuh. Makanya diperingatkan oleh malaikat supaya jangan kembali lewat jalan yang dulu, tapi melalui jalan lain. Artinya untuk kita, Bapak Ibu Saudara, jangan lagi kembali ke jalan masa lalu. Karena jalan yang masa lalu adalah jalan yang berbahaya. Nah, itu dia. Hidup kita yang mungkin salah di masa lalu, di 2022 ini, entah itu dosa kita, yuk kita tinggalkan karena itu berbahaya. Sama seperti orang Majus, kalau kembali, berbahaya buat hidupnya. Diperingatkan dia. Makna Natal agar hidup kita tidak lagi sama dari tahun ke tahun. Ini yang saya katakan tadi. Yuk jangan sama dong. Oke, engkau punya resolusi untuk pekerjaanmu. Bagus, nggak ada yang salah. Oke, kau punya ambisi untuk keluarga, untuk usaha, untuk nggak ada yang salah. Untuk Tuhan yang mana? Masa kalau untuk pekerjaan, untuk usaha ada resolusi dan ambisi? 2023 kita buka cabang baru. Fine. 2023 aku harus naik jabatan dari karyawan kepada manajer. Fine. Aku harus naik jabatan kepada kepala bagian. Kepala kantor, fine, nggak ada yang salah. Untuk Tuhan mana? Oh lupa, padahal selalu doa. Natal doa, nanti tutup tahun doa. Tapi resolusi untuk Tuhan tuh nggak ada gitu. Saya kadang gregetan juga lihat orang Kristen nih. Benar nggak? Nggak ada tuh dalam mulut kita mau mengucapkan resolusi. Tuhan, pokoknya di 2023, aku ingin melakukan hal yang terkecil. Apa itu? Baca Alkitab dari Kejadian. Fine, itu hal besar di mata Tuhan. Engkau menganggap itu hal kecil, itu hal besar. Tuhan, di 2023, aku ingin menyisikan waktuku. Secapek-capeknya aku pulang kerja, aku tetap ingin ambil bagian dari persekutuan tengah hari di Jakarta. Wow, keren. Tuhan, aku punya resolusi dan keinginan di 2023 untukmu. Aku ingin membuat suatu gereja cabang, gereja kecil, cabang yang baru untuk membantu gerejaku yang sedang berkembang. Waduh,
Tuhan, aku punya resolusi bersama istriku, bersama suamiku. Kami ingin terus hidup berdua sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan selalu mengutamakan firman-Mu sesibuk apapun kami mengurus anak kami. Itu keren, Bapak Ibu Saudara. Ayolah, semangat kita. Ini malam Natal, tapi semangatnya untuk perubahan hidup. Tidak salah Natal berdekatan dengan tahun baru. Artinya kita sudah siap menyambut tahun baru dengan sukacita. Bukan sukacita liburan, bukan happy holiday, tapi sukacita dalam perubahan hidup. Jangan kembali ke jalan masa lalu. Nah, yang menarik, kenapa saya bold merah jalan lain? Karena ini menjadi kalimat penting. Menjadi kata yang penting. Jalan lain itu enak atau enggak, Bapak Ibu Saudara? Enggak enak. Ini pentingnya kita mendalami firman Tuhan. Kan enak gini ya. Saya berikan presentasi supaya kita pelan-pelan memahami ayatnya ya. Contoh kecil. Kita sudah biasa memiliki jalan yang sangat singkat menuju kantor kita. Tiba-tiba di situ ada acara atau pembangunan jalan. Disuruh mutar dengan jalan yang kita nggak tahu, bahkan itu bisa lebih jauh 2 kali lipat. Apa yang kita lakukan? Satu, marah pasti. Yang kedua, gregetan sendiri. Emosi sendiri. Dalam mobil jalan tuh nggak jelas. Dan akhirnya kita telat nyampe kantor. Enakkah jalan lain? Diputar gitu jalan lain? Nggak enak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi jalan lain adalah jalan yang menyelamatkan. Jalan lain sering nggak enak. Jalan dari Tuhan sering nggak enak. Tapi itulah jalan yang menyelamatkan engkau. Itulah Natal. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saya yakin dan percaya orang Majus dan rombongan akan lebih capek 5 kali lipat. Karena mungkin jalannya lebih jauh. Dan medan jalannya mereka belum paham sama sekali. Kalau yang berangkat dari istana Herodes atau dari tempat mereka dari timur menuju Yerusalem, baru dari Yerusalem menuju Bethlehem, mereka sudah paham medannya. Mereka sudah tahu keadaan jalan. Sekarang diputar, mereka nggak tahu semua itu. Tapi itulah jalan yang selamat. Sering sekali Tuhan membuat jalan hidupmu menjadi jalan lain yang nggak enak kau rasa, tapi itulah yang menyelamatkan. Dan kita tahu orang Majus taat. Artinya apa? Natal juga berbicara pengorbanan dan ketaatan. Kalau kita perhatikan tokoh-tokoh dalam kelahiran Yesus, orang Majus berkorban jalan jauh. Padahal dia nggak kenal siapa ini bayi Yesus. Bukan satu bangsa lagi. Mereka bangsa Persia, Yesus orang Yahudi. Maria dan Yusuf berkorban dihina berzina. Terkhusus Maria yang mendapat olok-olok luar biasa. Belum bersuami tapi sudah hamil. Berkorban dan tetap taat. Para gembala berkorban mencari bayi Yesus. Saya akan bahas ini di khotbah besok, 25 Desember. Semua adalah berbicara ketaatan dan pengorbanan. Sering sekali jalan Tuhan, jalan yang nggak enak. Pertanyaan yang kau mau taat atau enggak? Yakinlah, di jalan lain yang nggak enak itu, Tuhan tetap bersama kita. Itulah Immanuel, Bapak Ibu. Jangan Immanuel munculnya di Natal, tapi makna Immanuelnya pun kita hanya tahu Tuhan beserta kita. Beserta di mana? Ya saat aku dilindungi, saat penyakitku disembuhkan. Lah, rendah sekali makna Immanuel kita buat. Immanuel sering sekali bermakna Tuhan menyertai kita di saat kita sulit. Immanuel bermakna saat Daniel berada di gua singa, disertai. Immanuel bermakna saat Nebukadnezar membakar Sadrak, Mesak, Abednego, disertai mereka dalam perapian yang menyala-nyala. Dan Immanuel menyertai orang Majus dari timur yang memutar menuju jalan lain yang mungkin lebih jauh dan nggak enak, tetapi itulah yang menyelamatkan. Jalan lain sering nggak mengenakan. Maka di malam ini refleksikan Tuhan, terima kasih. Caramu tak terselami, jalanmu tak sesuai dengan pikiranku, jalanmu tak sesuai dengan jalan yang ku mau, tetapi itulah yang menyelamatkanku. Dan aku yakin, di jalan lain yang lebih sulit ini, yang nggak masuk akal ini, engkau bersamaku dan menyertai aku. Itu dia malam Natal, Bapak Ibu Saudara. Refleksikanlah itu. Akankah Natal kita hanya selebrasi agamawi dari tahun ke tahun? Atau Anda mau mengikut jalan lain yang Tuhan arahkan? Yuk, jadi Kristen yang sungguh-sungguh. Yuk refleksikan malam Natal ini dengan perenungan yang luar biasa.
Hindarilah hingar-bingar selebrasi gegap gempita itu. Udah nggak zaman. Ini udah zaman akhir. Fokuslah kepada Dia. Saya tutup dengan suatu quote. Maknai masa Natal ini untuk mempersiapkan diri kita agar selalu menjadi pribadi baru yang mempersembahkan hidup kita seluruhnya buat Kristus. Jangan sampai Natal hanya selebrasi dan perayaan agamawi, melainkan kita harus mengalami perubahan hidup dengan mengikut petunjuk dan perintahnya. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini yang menjadi perenungan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan inilah yang menjadi sukacita Natal kita pada hari ini. Kiranya di malam Natal ini kita bisa berkumpul bersama keluarga untuk merefleksikan jalan lain yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena kita yakin Immanuel, Dia selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami, terkhusus kepada firman-Mu pada malam hari ini, yang memberkati kami dan setiap umat yang mendengar dan menonton ibadah GKT Raja Daud ini, agar diberkati dalam malam Natal ini. Biarlah kami memaknai Natal ini dalam sukacita menyembah Engkau, memberikan persembahan terbaik, dan mau taat berkorban mengikuti jalan lain yang Kau berikan. Roh Kudus, materaikan firman ini dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bukan hanya sebagai pendengar firman, tetapi juga sebagai pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Janganlah kami merayakan Natal hanya sebagai selebrasi agamawi dari tahun ke tahun, tetapi biarlah kami merayakan Natal penuh dengan makna, sebagaimana Allah mau berkorban, datang ke dunia, berinkarnasi, untuk mau menebus manusia yang berdosa. Dimuliakan, ditinggikan nama-Mu ya Bapa, melalui perantaraan nama-Mu Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudaraku, baiklah tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita, tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan kita akan pujian. Rayakan Yesus, rayakan. 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 Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Dia lahir, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Yesus lahir, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Dia lahir, Dia lahir, Yesus lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Dia lahir, marilah rayakan
marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Mari kita akhiri ibadah malam Natal kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat perayaan malam Natal pada hari ini. Biarlah dimanapun kami berada, kami merasakan sukacita yang luar biasa, joy daripada Tuhan. Sehingga kami merefleksikan malam Natal ini dengan perubahan hidup kami dan bersiap memasuki tahun baru 2023. Biarlah ibadah online malam Natal ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sukacita untuk semua umat-Mu. Dan biarlah firman yang ditabur dimateraikan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat, buat setiap keluarga dan saudara yang merayakan malam Natal hari ini. Kiranya semua hati kami tertuju kepadamu untuk siap dikoreksi, dinasehati, ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah ini menjadi titik awal kami, menjadi umat percaya yang serius, yang mengikuti Kristus dengan benar. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa buat setiap rangkaian perayaan Natal sampai besoknya. Kiranya gereja-Mu GKTI Raja Daud terus memberikan ibadah dan pengajaran yang baik, khususnya dalam perayaan Natal ini. Pakailah kami hamba-hamba-Mu sebagai alat-Mu untuk terus melayani Engkau, untuk setia di dalam pelayanan gereja-Mu. Dan kirimkanlah jiwa-jiwa baru untuk menjadi jemaat gereja-Mu, dan juga anak-anak muda yang setia melayani, yang mau sangkal diri dan pikul salib. Kami berdoa buat semua orang-orang, dimanapun mereka berada, rekan, keluarga, teman kami, yang mungkin dalam keadaan sakit, yang tidak bisa bersukacita beribadah Natal pada malam hari ini. Kiranya tangan Bapa yang menjamah dan menyembuhkan mereka, agar bisa mereka Natal besok, bisa beraktivitas dan bekerja seperti biasa. Terima kasih Bapa, dalam perayaan malam Natal ini kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Di tahun-tahun politik ini kiranya tangan Bapa yang menjaga bangsa kami, bangsa Indonesia, mulai dari pemerintahan pusat sampai daerahnya. Tangan Bapa yang membentuk pemerintahan yang jujur, bersih, adil untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan kepada kami anak-anak-Mu di tengah bangsa ini, umat percaya, pakailah kami untuk menunjukkan bahwa kami adalah garam dan terang dunia, untuk membawa jiwa datang kepada Kristus, untuk memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan, dan mampu menciptakan keadilan sosial. Sehingga banyak lutut bertelut, lidah mengaku hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapak, kami siap menerima berkat-Mu dan menutup ibadah malam Natal ini. Mari jemaat Tuhan, dimanapun berada, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih.
Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Natal buat kita semuanya. Dimanapun kita berada, kiranya sukacita Natal selalu ada bersama-sama dengan kita, saudaraku. Demikian rangkaian ibadah kita pada malam Natal hari ini. Kiranya sukacita Natal terus menyertai kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan sampai jumpa di besok ibadah Minggu 25 Desember 2022 di ibadah Natal kita. Kiranya kita semuanya dapat hadir dan merasakan lebih lagi kasih Natal di tahun ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, saudaraku. Kiranya damai dan sejahtera daripada Tuhan menyertai kita semuanya. Shalom.